Hanya di sini kami cari solusinya. Siapa saja bisa. Kami di sini bantu jawab yang kau tanya. Ada tamu spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik yang so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Kamu dan kamu bisa. The Harmony kan jawab semua hingga tuntas. Ada tamu spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik yang so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Aduh. Oh, begini ini, wis. Hebat sekali dia ini, Oh, dia ini Sakinah. Katia. Katia. Semulai. Oh, astaga, iyo, tunggu dulu, Katanya Sadar. Ini aku lagi baca berita. Jadi kan ternyata itu kurikulum Merdeka itu bagus. Oh iya. Cuman kadang-kadang memang kan sekarang itu biasanya orang tua tuh kadang tidak mengerti pola pembelajaran sekarang itu seperti itu gitu. Makanya kan aku baca di sini, oh hebat banget. Ini kurikulum Merdeka. Ngoni pernah dengar? Belum pernah. Yang Ngoni dengar cuma Merdeka toh? Iya. Merdeka. Kurikulum Ngoni pernah dengar toh? Merdeka. Itu Ya Allah. kurikulum Merdeka itu macam apa Katia ya? Iya, ya aku juga sih belum terlalu paham ya kayak gimana ya. Cuman kalau aku ada baca di sini sebenarnya kurikulum itu melakukan pembelajaran anak-anak tuh bebas berekspresi lah kayak begitulah model-modelnya. Nah, cuman ya tunggu dulu, astagfirullahaladzim. Astaga, so mulai ya Allah. Halo pemirsa, tapi saya mau buka dulu pintu. So ada tamu ternyata. So itu terang mau bahas dulu ini hari ini ya, yang tentang kurikulum Merdeka. Halo, astaga, masya Allah. Wati. Ini mama Merdeka saya. Silakan. Oh iya. Halo Mbak. Aduh, mari silakan masuk. Oke. Tutup dulu ini pintu hati. Oh ya Allah. Oke, silakan duduk. Aduh, apa kabar Wati? Baik, Di sini Katia. sayang, di sini sayang. Mari. Nah, ini Mbak, Bu Dewi. Ya, betul lah. Iya, Bu Dewi. Nah, saya mau buka dulu. Aduh, pemirsa apa kabar semuanya? Kembali lagi kita di The Harmony TVRI Gorontalo bersama saya Tia Badaru, dan saya juga tentunya hadir dengan dua tamu spesial kita ya hari ini dengan mengangkat kita berbicara tentang kurikulum Merdeka. Orang tua kapan? Merdeka di sini sebenarnya pola pikir mereka ya, begitu ya. Karena kan kalau bicara tentang kurikulum Merdeka, pasti tadi saya baca berita katanya Mbak Dewi bahwa kurikulum Merdeka itu intinya adalah dalam proses belajar mengajar itu mereka sudah, murid itu diberikan kebebasan begitu ya untuk berekspresi. Kira-kira begitu, tapi saya juga belum terlalu mengerti sih. Namun sebelumnya ngomong-ngomong, apa kabar? Alhamdulillah Baik, luar biasa. Iya, aku lupa nanya, aktivitas apa sekarang Mbak Dewi? Sibuk mengelola sekolah, kemudian itu tadi PR yang menghadirkan Merdeka Belajar di sekolah bagi anak-anak. Ibu-ibu belum paham sebenarnya Merdeka Belajar itu seperti apa ya. Memang PR Wati, Wati gimana Wati sekarang keseharian Aku apa? juga nggak ngerti Merdeka Belajar itu seperti apa. Orang mau belajar sekarang saya. Sabar, ntar orang mau bahas itu ya. Apa kabar Wati? Alhamdulillah baik. Sehat Baik sekali, selalu, sehat cantik walafiat. selalu ya. Anak-anak sehat di rumah deh. Alhamdulillah. Oke, sekarang apa nih aktivitasnya Wati? Dia lagi bisnis woman Iya. loh. Jadi Nggak mungkin owner kan nasi saya di kuning sini. di Wati. Iya. Jadi jangan lupa di order ya. Tunggu dulu Pol. Tunggu Pol, bukan mau. Iya, terima kasih sudah hadir ya di sini ya. Dan iya tadi kita langsung saja nih Mbak Dewi.
nggak usah terlalu formal. Formal. Diskusi Orang ringan, ngobrol-ngobrol ya, oke. santai. Nah tadi bicara tentang Merdeka Belajar. Sebenarnya kalau menurut Mbak Dewi itu Merdeka Belajar seperti apa sih Mbak Dewi? Mungkin pemahamannya Mbak Dewi di kita juga kan nggak paham banget. Ya bicara tentang Merdeka Belajar ini memang jadi sesuatu yang happening sekarang ya. Jadi PR begitu. Ternyata bukan cuma di sekolah tapi merambat ini ke mama-mama. Ini apa ini, ada kurikulum baru apa ini? Iya, betul. Nah kalau saya sendiri secara pribadi memaknai kurikulum Merdeka adalah bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang itu sesuai dengan kebutuhan anak. Oh, itu intinya ya? Intinya. Jadi kan selama ini kadang kita terbelenggu pada mungkin ya tujuan pembelajaran yang harus selesai bahan pembelajaran hari ini seperti ini. Jadi kadang kita kurang menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan sebenarnya dibutuhkan anak, sehingga pembelajaran yang terkesan adalah yang kaku dan monoton sehingga membuat anak jenuh dan akhirnya jatuh-jatuhnya adalah tidak senang dengan belajar. Iya, itu gitu tadi. betul, monoton. Monoton, Ya? Monoton betul, banget. seperti itu. Bahkan mereka mengartikan kalau merdeka belajar artinya mereka merdeka dari pembelajaran gitu. Padahal nggak seperti itu Nggak ya. seperti Nah, itu. kalau misalnya kita istilahnya tuh menyingkronkan mungkin ya dengan keseimbangan antara sistem pengasuhan di sekolah dan di rumah. Nah, menurut Mbak Dewi sebenarnya sebagai orang tua itu bagaimana kita bersikap? Apa yang harus kita lakukan atau upaya apa yang harus kita lakukan gitu? Sebenarnya ya itu tadi kembali ya, Merdeka Belajar itu tidak hanya diaplikasikan di lingkungan sekolah saja, tapi juga bisa dibawa ke dalam lingkungan rumah. Nah, utamanya ini mama-mama yang kalau misalkan sudah merambat ke area urusan anak belajar itu kan kadang jadi momok sendiri kan. Beban banget. Beban banget. Bahkan ada mama-mama yang kemudian yang awalnya itu tidak istilahnya ya, tidak tukang marah, jadi sebel juga kan, apalagi kemarin waktu masa corona itu kan mau belajar di rumah ditemani mamanya, yang jadi daring jadi darting kayak gitu kan ada istilahnya kan. Pancasila Tidak mendapat Pancasila. Nah ini kan sebenarnya bisa diaplikasikan juga oleh orang tua di rumah. Artinya itu prinsip tadi yang saya maknai, bahwa kita menghadirkan proses pembelajaran, suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dan sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi sebenarnya tidak ada paksaan ataupun tuntutan yang berlebih yang itu sebenarnya tidak anak butuhkan. Contoh sederhananya seperti ini kalau misalkan saya sesuaikan di pembelajaran anak usia dini ya. Kadang kan ada intinya keharusan ataupun saya tidak tahu orang tua merasakan seperti apa, tapi kadang terjerumus ke hal-hal yang anak ini harus bisa baca tulis padahal usianya mungkin masih di bawah 5 tahun atau mungkin ada kan entah terlalu dipaksakan ya. Dipaksakan. Tidak salah sebenarnya, karena sebenarnya kan ke kurikulum tidak bisa dimunafikan bahwa sekarang pun di SD itu ada tuntutan seperti itu. So mesti tahu baca tulis gitu. Jadi kelas 1 harus dipaksa untuk pokoknya mau naik kelas 2 harus bisa Nah, ini kan jadi momok bagi orang tua kan. Nah, tidak salah sebenarnya tadi kalaupun akan berharap seperti itu, cuman bagaimana kemudian proses kita membawa anak untuk bisa belajar calistung ini jadi menyenangkan buat anak. Tidak dengan paksaan, apalagi tuntutan, apalagi dengan hukuman. Ya, bu apa? Iya kan? Mau belajar menulis, mungkin mau pegang pensil itu langsung pegang pensil, bagaimana caranya harus bisa nulis. Padahal kan ada kegiatan-kegiatan yang bisa dihadirkan sesuai dengan kebutuhan anak yang menyenangkan supaya ketika dia mau pegang menulis itu adalah kegiatan yang menyenangkan buat anak. Oh iya betul lah. Jadi seperti itu. Aku sudah bisa ambil gambaran seperti itu. Memang pada saat zaman kita dulu orang tua mengajarkan kita untuk belajar itu memang sangat kaku gitu ya. Sudah berbeda sih zamannya. Kalau mungkin dulu kita itu masih dengan tipikal seperti itu masih nyambung, masih oke-oke saja. Cuman kesini-kesininya karena sudah teknologi berkembang, akses internet di mana-mana, belajarnya boleh kapan saja dari siapa saja, kayaknya tidak cocok kalau misalkan belajar dengan cara seperti itu. Wati sendiri kalau tadi sudah ada gambaran dari Mbak Dewi. Nah, Wati anak-anak sekarang kan sudah masuk pada sekolah ya, maksudnya anak sekolah ya. Nah, gimana nih Wati sendiri pernah dengar nggak Merdeka Belajar itu seperti apa, pernah paham atau gitu, atau gimana melihat perkembangan anak-anak Wati sekarang? Iya sih, kalau aku first time dengar Merdeka Belajar baru kali ini ya. Jadi baru mengerti dengan apa yang tadi dibicarakan oleh ibu ini. Jadi alhamdulillah udah mengerti. Dan sekarang alhamdulillah anak-anak itu kalau belajar itu nggak terlalu ya dipaksakan macam dulu kan selalu dipaksakan oleh guru. Oh kalian harus begini harus dituntut, harus yang
belajar yang harus apa ya namanya itu terlalu ketat begitu. Iya. Wati sendiri kalau sekarang dalam penerapan proses belajar anak di rumah pakai pola apa nih? Pola zaman dulu. Kalau kamu tadi kan udah paham ya. Kalau aku kayak gitu ya, kayaknya masih pakai pola zaman dulu ya. Karena tadi kan udah dengar ya iya, bahwa benar. mereka diberikan sesuatu kenyamanan lah gitu kan. Nggak terlalu dikekang. Tapi kalau aku beda lagi ya. Oke. Kalau aku beda lagi mungkin karena masih masih ada ini dari zaman dulu, jadi aku agak keras ya untuk anak-anak belajar di rumah itu kayaknya agak keras aku deh. Tapi karena mendengar dari ibu tadi bilang jangan dipaksa, anak-anak jangan dipaksa supaya kan itu pelajaran dorang mau maknai betul-betul, oh ternyata belajar lebih santai itu lebih masuk begitu, lebih lama hilang diingatan dibanding kita orang mesti mau jojo dorang mau belajar, mana harus belajar itu karena dorang ketakutan abis belajar langsung hilang, tiba-tiba langsung bener ya. Tadi itu apa yang kita mama bilang, terus takut-takut salah, iya langsung jadi gitu. takut salah, jadi anak-anak jadi trauma ya gitu, jadi beban, jadi belajar itu jadi beban, aduh mau belajar lagi, aduh malas deh jadi beban begitu. Tapi alhamdulillah berkat The Harmony aku bisa tahu. Iya, terima kasih. Nah, Mbak Dewi, tadi kan ya beruntung lah kalau misalnya ibu-ibu kita memang sebenarnya perempuan tuh perlu berilmu gitu ya, benar. biar mereka tuh bisa menerapkan karena yang paling banyak itu selain mereka di luar rumah juga di dalam rumah ya kan. Benar-benar. Ketika mereka sudah mendapatkan sesuatu yang baik di sekolah, terus mereka kembali lagi kok kayak direset lagi gitu ya, pola pikir mereka tuh kayak direset lagi. Nah Mbak Dewi bisa memberikan tipsnya buat kita nih gimana seharusnya kita bersikap gitu sebagai orang tua. Jadi sebagai orang tua. Nah ini sebenarnya statement yang selalu saya ulang-ulang ketika dia minta saran. Yang saya maknai adalah jadi orang tua itu tidak pernah ada sekolahnya. Iya, benar betul. kan? Jadi dokter itu mau sekolah di mana? Sekarang di mana-mana juga ada sekolah dokter. Di Gorontalo juga sudah ada. Cuman jadi orang tua itu tidak pernah ada sekolahnya. Orang tua itu dituntut untuk bisa belajar secara mandiri. Cari tahu ini, apa yang kita butuhkan untuk bisa membesarkan seorang anak menjadi seseorang manusia yang nanti bertanggung jawab dan siap menjalani hidupnya. Itu kita butuh apa? Mungkin di awal-awal menjadi orang tua belum kebayang ya mau belajar apa ini. Tapi learning by doing saja. Kadang saya melakukan sesuatu ketika saya ketemu masalah, oke ini mau bikin bagaimana? Iya, betul. Nanti seperti itu saja. Jadi mungkin butuh menumbuhkan kepekaan untuk saya butuh belajar, saya butuh cari tahu. Bahkan mungkin hadir kalau mama-mama sekarang kan biasa ada komunitas ya. Sharing seperti itu kan juga dalam kapasitas belajar juga kalau menurut saya ya. Artinya, harusnya begitu. Harusnya begitu ya. Jangan cuma baca cerita Bakar barang pengenat lo, ya. barang mas. Tuh iya, besok ini kita mau nongkrong gimana? Iya, gitu ya Mbak Dewi. harusnya diterapkan ya Pak Ibu-Ibu ya di tiap-tiap grup itu maksudnya harus ada pembelajaran buat mama-mama supaya cara mendidik anak dengan baik dan benar itu seperti ini begitu ya. Betul-betul yang Ibu bilang itu harus diterapkan di tiap-tiap grup, jangan sampai itu yang namanya bagaimana mereka pemerintah sudah menerapkan proses belajar mengajar merdeka belajar kan gitu. Tapi ternyata orang tuanya belum merdeka pemikirannya. Iya kan? Iya. Nah sekarang itu kan kita terbantukan dengan media sosial yang sudah mau di mana-mana juga gampang diakses. Di Instagram atau di Facebook itu juga ternyata banyak kelas-kelas parenting ataupun ilmu-ilmu parenting yang itu bisa diakses dengan mudah. Jadi mau cari tahu tentang apa saya sebenarnya so gampang. Tidak membatasi kita walaupun kita ibu rumah tangga ataupun kita wanita karir yang ketika pulang ke rumah harus jadi sosok ibu itu juga tetap bisa belajar dari mana saja. Kalau menurut Mbak Dewi sendiri dalam fase anak itu sendiri kan, itu kan mereka ada terbagi ya dari anak, kemudian remaja, kemudian kayak begitu kan. Nah ada tahapan-tahapannya nggak dalam kurikulum Merdeka Belajar ini? Sistem belajar mengajarnya juga ada ini. Contoh misalnya kalau tadi untuk anak usia dini atau PAUD misalnya ada sistemnya mereka sendiri. Itu bisa digambarkan nggak Mbak? Kemudian ada fase-fasenya gimana tuh? Kalau saya sih melihat penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini pasti tidak jauh-jauh dari bagaimana prinsip dasar pembelajaran sendiri kan untuk setiap usia jenjang usia berbeda-beda penerapannya. Itu maksud saya. Jadi untuk anak usia dini mungkin diterapkan dengan lebih banyak menghadirkan hal-hal yang kontekstual, yang bisa dibayangkan, yang bisa dipegang.
ketika dia naik lagi untuk tahapan misalkan SD, SMP, SMA itu sudah lebih lambat laun akan mengarah ke abstrak, tapi tetap tadi kemudian menghadirkan pembelajaran yang sebenarnya dibutuhkan anak itu yang penting. Iya betul. Dan tentunya pendampingan orang tua nih Mbak Dewi, ya kan? Kalau di sekolah kan mereka tuh biasanya nggak bisa masuk kan? Pastilah ya, anak usia dini apalagi yang sudah besar-besar, itu nggak udah ditinggalin aja sendiri. Nah kalau kita ke dalam rumah sendiri, apa nih yang harus kita lakukan? Nah ini juga agak kompleks, utamanya kalau kita sudah berhadapan. Saya potong dulu sebentar. Nanti kalau misalnya sudah ada anak yang bikin kesalahan di sekolah misalnya, baru orang tuanya diundang, baru diberikan pemahaman kayak gitu. Nah ini kan sebenarnya sebelum itu terjadi apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Nah mungkin yang pertama ya, bagaimana kemudian orang tua ini betul-betul menjadi mitra bagi sekolah. Artinya bukan dalam kapasitas anak saya titipkan ya di sini ya. Dalam kapasitas kalau orang bilang laundry ini titip jemput bersih begitu. Jadi tidak seperti itu, tapi ada dibangun kerjasama antara sekolah dan orang tua. Ya karena satu tujuannya saya yakin sama, bagaimana kemudian menjadikan anak ini menjadi manusia yang kemudian siap untuk menjalani hidupnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, seiring anak bertumbuh ini kan agak kompleks. Apalagi kalau anak remaja kan agak beda penanganannya dengan anak-anak kecil. Kalau anak kecil itu kan biasa dikasih tahu ataupun mungkin masih dalam tataran dikasih tahu, dibimbing itu kan masih tanpa penolakan biasanya ya. Tapi beranjak remaja itu kan sudah punya pola pikir sendiri, apalagi sudah punya komunitas sendiri, itu sudah suka ada mereka punya pendapat sendiri. Suka ada backup pendapat. Oh ini tidak begini, mama ini begini. Nah ini sebenarnya butuh ada komunikasi antara anak dan orang tua di rumah yang itu betul-betul harus dibangun. Artinya ketika ada satu hal yang butuh diselesaikan bersama di rumah, ini kemudian tidak menjadi masalah baru, artinya tidak menghadirkan masalah baru. Jadi antara orang tua dan anak ini juga komunikasinya clear lah. Apapun yang kemudian misalkan ya terjadi di sekolah dan butuh ada diselesaikan kelanjutannya di rumah, itu tetap bisa di-handle oleh orang tua di rumah. Nah, Wati sendiri kalau misalnya anak-anak di sekolah pas pulang ke rumah itu apa yang Wati cara menghadapi mereka itu seperti apa? Ditanyakan kah gitu gimana mereka kalau belajar? Aku pasti tanya belajar apa tadi, belajar apakah ada tugas, PR, kerja kelompok, biasanya kan begitu kan. Atau suka bertanya mereka bagaimana di sekolah, pembelajarannya seperti apa, mungkin begitu? Iya, kalau aku banyak begitu sih. Apalagi kalau ada pelajaran tambahan, aku pasti paling ketat sekali. Itu tadi di sekolah belajar apa? Kenapa pelajaran tambahannya ditambah 2 jam? Kenapa harus dengan yang begitu? Karena udah anak SMP ya, jadi aku udah was-was banget. Kalau yang masih kecil-kecil kan nggak mungkin belajar kelompok atau ada pelajaran tambahan di sekolah kan nggak mungkin. Jadi tingkat kecemasan itu lebih besar, karena jangan sampai nantinya aku percayakan dari pihak sekolah, oh iya anakku aku percayakan di sekolah belajar gini, ada tambahan pelajaran. Dan itu nggak terjadi seperti itu begitu. Aku pikirannya langsung negatif aja gitu. Anak-anak Wati pernah nggak merasakan bahwa besok udah mau sekolah lagi gitu, kayaknya bosan banget, kayaknya kok gimana gitu mau belajar. Kalau ada tugas kayaknya seperti itu sih. Oh iya, tapi kalau ada DP takwa ya. Tapi kalau anak-anak SMP sekarang, aku lihat anak itu paling rajin sekali. Jadi semakin dia rajin, aku semakin takut begitu. Maksudnya aku semakin bertanya-tanya kan. Anak-anak lain kok biasanya kalau ke sekolah ya hari Senin, gitu. Malas mau ke sekolah begitu. Tapi ini kok makin hari makin rajin. Aku jadi was-was gitu. Maksudnya di sekolah ada belajarnya itu kan sudah berhasil, udah masuk. Aku jadi sampai jangan sampai kan lari ke lain-lain kan, biasanya kan lingkungan teman-teman. Sekarang ini kan Kak wawahea ini teman-teman, apalagi anak-anak SMP kan Bu. Jadi kecemasan orang tua itu tetap luar biasa ya. Mungkin saja karena proses belajar mengajar di sekolah sudah bagus ya Mbak Dewi, seperti yang Mbak Dewi bilang tadi. Makanya anak-anak udah merasa enjoy. Iya, merasa enjoy, jadi tidak merasa terbebani. Jadi tiap hari Senin itu, aduh, semua baku dapat yang taman-taman di sekolah, semua memulai pembelajaran mungkin dorang rasa happy. Jadi mau pergi di sekolah itu dorang rasa semangat. Ada pengaruh nggak Mbak Dewi dengan guru-gurunya gitu, mereka dalam penerapan itu misalnya, atau ada hambatan kalau dilihat?
dengan penerapan. Iya, penerapan ini. Sebenarnya di penerapan Merdeka Belajar ini adalah salah satu kuncinya adalah guru. Jadi bagaimana guru ini bisa kreatif, menghadirkan pembelajaran yang tadi yang dibutuhkan anak, yang menyenangkan, yang itu tadi ujung-ujungnya adalah bagaimana anak ini mau suka datang di sekolah terus setiap hari. Kalau libur malah dorong stres. Nah, itu yang kuncinya. Aduh, jadi bagus ya berarti ya. Iya. Berarti guru-guru sekarang sudah banyak dibekali untuk hal itu. Berarti tinggal orang tua kita ya, pola asuh kita juga harus kita lebih baik lebih dipermantap lagi ya untuk menyesuaikan mereka yang di sekolah tadi. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi masih tetap di The Harmony. Sing penting kewajibane. Ada tamu spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik yang pasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini di The Harmony. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di The Harmony TVRI Gorontalo dan kita masih dengan dua tamu spesial. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang kedua, kamu tanya, kami jawab. Oke, di segmen ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WA dan juga email dan saya langsung bacakan saja ya, Mbak Dewi, Mbak Wati. Di WA 0813-909 sekian-sekian. Assalamualaikum The Harmony. Waalaikumsalam. Kurikulum Merdeka itu berarti mempelajari apa yang sesuai dengan minat bakat anak-anak ya. Gimana dengan anak-anak yang kecanduan main game? Mohon solusinya. Terima kasih. Wah, ini minat bakat game, kecanduan. Ya, minat main game. Masuk di akal juga. Gimana Mbak Dewi menanggapinya? Iya, anak kalau main game itu sebenarnya tingkat fokusnya bagus loh. Tingkat Kan? fokusnya? Iya. Saya pernah ingat Dokter Aisyah Dahlan juga ngomong begitu. Jadi kan dia fokus kan, hanya nyelesain gamenya sampai selesai. Kemudian kreativitasnya juga pasti bagus. Bagaimana kemudian, ya itu tadi kalau dia main game, ini bagaimana caranya dia bisa menang. Nah ini butuh kemudian disiasati agar hal-hal baik dari yang dimiliki anak ini bisa dikawinkan dengan nanti goalnya mau jadi apa nanti. Sebenarnya dengan Merdeka Belajar itu tadi memang di Merdeka Belajar ini kita butuh mengenali tipikal anak itu apa, pembelajaran yang gaya belajar anak itu seperti apa. Dari tahu masing-masing anak ini punya gaya belajarnya apa, model pembelajaran ataupun suasana pembelajaran bisa dihadirkan sesuai dengan
apa yang menjadi sukanya Hebat dia. ya. Bagus juga sih sebenarnya. Iya, makanya dengan hadirnya Merdeka Belajar ini sebenarnya lebih memerdekakan anak, kembali lagi menghargai anak, memanusiakan anak kalau dalam definisi saya. Jadi karena memang anak itu dihargai, dibelajarkan sesuai dengan modalitas belajar dia. Dia tipikal belajar dengan gaya apa itu seperti itu. Betul. Kalau Wati, anak-anak suka main game nggak? Enggak sih, Enggak ya? lebih ke TikTok sih Kak. Oh, ya, Gede ya. banget sih, mama Kak. ini. Kalau lebih anak-anak kalau lebih gila ke gadget itu satu aplikasi yang nggak bisa kita ini ya TikTok Iya. itu terus gimana tuh? Kalau game lagi beda lagi ya, kalau TikTok beda lagi terus gimana dong? TikTok ini dalam apa dia bikin apa tayangan di situ atau dia nonton aja? Iya, dia nonton bikin aja. konten atau dia Enggak, nonton? nonton aja sih. Nonton Kayaknya aja. ini pertanyaan mewakili mama-mama di luar Iya, sana ya. betul. Kembali ya, nonton. kalau kita bicarain berarti kita bicara gadget. Sebenarnya gadget itu pun akan bernilai seperti mata pisau. Ini jadi berbahaya Iya, ataupun betul. tidak itu tergantung Betul, dengan betul. penggunaannya separah apa. Kalau misalkan dengan menonton kemudian didapat inspirasi yang di TikTok kan bukan berarti semua kontennya itu negatif kan? Iya. Ada banyak share, ada banyak tips. Bahkan untuk anak-anak remaja itu kan biasa mereka suka share yang hal sederhana ya. Dan anaknya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Biasa kan suka OOTD kayak gitu kan. Iya, betul. Cari ini enggak yang lagi happening Iya. sekarang apa? Niat baiknya adalah bagaimana dia bisa dia bisa hadir di zamannya dia yang itu tidak telat ataupun ketinggalan dengan orang-orang lain. Nah, niat baiknya itu butuh kita hargai. Cuman bagaimana kita butuh membingkai dia dengan misalkan kita arahkan. Ini selama ini kan kamu kan nonton kontennya orang. Pendampingan ya Mbak Dewi ya sebenarnya ya. Seharusnya Bisa kita arahkan kayak misalkan selama ini kamu nonton konten orang, kamu dong sekali-sekali bikin konten kamu. Itu kan diarahkan ke dia diarahkan ke hal-hal yang positif, positif. Itu dari tadi dilihat dulu niat baik di belakang itu apa dulu. Iya. Semoga mama-mama kita akan seperti Mbak Dewi cerdas banget ya. Oke, kita lanjut ke WA nih 0811 4389 sekian. Halo Darmoni, halo. Berbicara soal parenting, gimana sih caranya kita bisa tahu minat dan keterampilan anak-anak? Apakah ada umur-umurnya ya? Ini sebenarnya tadi kita udah bahas ya, yang tadi ya bahwa fase-fasenya gitu anak-anak itu penerapannya seperti apa. Nah ini mungkin sedikit banyak pengertiannya mungkin seperti itu maksudnya. Cara kita bisa tahu minat dan keterampilan anak-anak. Tuh silakan Mbak Dewi menanggapi. Dari memperhatikan sih, jadi kan dari kecil kan apalagi mama nih lebih banyak dekat dengan anak dia mungkin bisa lebih melihat anaknya itu kecenderungannya kemana, senangnya apa. Iya sih. Dari melihat pola kemudian anaknya itu sering melakukan apa kemudian pelan-pelan kita mulai mengarahkan. Kan namanya anak-anak kan semua pasti dicoba. Ada bikin video ikut. Nari ikut, ini ikut ya tidak apa-apa diikuti saja dulu sampai kemudian si anak ini kemudian mendapati kira-kira yang paling dia minati apa. Iya. Nah, betul. PR-nya bagi orang tua adalah peka untuk melihat yang mana ini yang paling diminati. Jangan kemudian karena orang tua zaman sekarang ya hari ini les ini, hari ini les ini, hari ini. Jadi semuanya harus bisa, harus jadi minat anak. Sementara si anak tidak seperti itu kan. Lihat yang paling kemudian yang dominan disukai anak itu yang kemudian untuk butuh disupport. Kalau misalkan dari misalkan musik, nari, renang, melukis dan sebagainya si anak lebih suka dance misalkan atau nari. Nah ini yang butuh disupport, kita carikan guru nari atau kalau misalnya anak lebih suka jadi content creator. Hai guys, nggak masalah juga. Rata-rata begitu ya anak-anak. Iya, nah ini juga sudah jadi salah satu profesi saat ini yang kalau dulu kan orang tahu pokoknya profesi ini mau jadi dokter, polisi atau guru. Nah, konten kreator adalah profesi yang menguntungkan saat ini. Benar. Iya betul. Ya jadi kita bisa tahu dalam proses mereka itu lebih mana yang dominan ya, dominan. Sehingga kita bisa tahu di mana sebenarnya minat bakat mereka ya, bisa sesuaikan dengan umur mereka juga. Oke, kita masuk lagi di email 78egis@gmail.com. Halo Katia, halo juga. Mau tanya dong, ke tamu spesial nih, bagi tips menjaga kesabaran saat mendidik anak belajar di rumah. Kesabaran saya hanya setipis tisu toilet soalnya. Oh luar biasa, silakan Mbak Dewi. Nanti saya juga mau tanya nih tipsnya dari Mbak Wati itu seperti
Ada tipsnya nggak? Jangan kasihan. Silakan Mbak Dewi. Sama sebenarnya kalau namanya juga manusia ya. Kadang ada kita di titik yang jenuh, ya sudah capek jadi kalau kita capek jadi orang yang sabar gitu. Iya kan? Iya, benar. Pulang dari kantor misalnya atau pulang dari tempat pekerjaan kita. Terus anak-anak susah deh. Gimana sih Mbak? Ya itu tadi ya, mau namanya juga manusia ada satu titik yang kemudian kita kayak nyerah, akhirnya mungkin kelepasan ataupun kemudian Bapak Taria tahu. Ya itu Bapak Taria tahu. Cuman mungkin yang butuh kita pikirkan sebelum kemudian masuk ke kondisi itu yang kemudian akan kita sesali adalah kita butuh memikirkan apa yang akan terjadi ketika ini saya lakukan. Kayak misalkan di titik kita jenuh dan kemudian kita teriak ke anak, kita meluapkan emosi ke anak, kita butuh pikirkan setelah ini apa yang membekas di diri anak. Mungkin saat itu di kita plong, tapi di anak kita tidak tahu bahwa ini meninggalkan luka yang betul itu. Yang lama. Apakah nanti akan jadi dendam? Betul. Gitu. Wati, pernah Wati? Aduh, sering tiap hari, tiap menit, tiap detik. Aduh. Jadi kalau so marah, banyak-banyak astagfirullahaladzim, banyak-banyak istighfar sayang. Kalau tidak, tidak 7 oktav melayang ya. Kala-kala itu tolong masjid no. Tapi kalau misalkan itu kejadian ya, saya lebih senang kalau kemudian kita minta maaf ke anak. Iya. Aku sering gitu sih. Abis marah yang teriak-teriak nggak jelas. Dipanggil, terus kita bicara 4 mata, minta maaf, mama minta maaf, jangan ulang lagi, mama lagi stres juga dengan jualan, dikasih pengertian sih kalau aku habis itu. Luar biasa. Nih Harmonistik ada mau bertanya nggak? Silakan. Siapa? Oh ya, oke. Sabar. Ini menarik karena memang saya punya ponakan ya nih Bu di rumah. Jadi saya kan ponakan saya sering lihat kalau dia belajar toh. Jadi karena mamahnya mungkin nggak peduli dia mau belajar apa enggak, jadi dia kerja sendiri nih pekerjaannya. Nah jadi pada saat itu saya sudah sering banget sih duduk sama si anak ini. Terus karena saya tertarik, dia kayaknya lebih banyak pegang HP-nya ketimbang dia kerja kerja PR-nya atau tugasnya. Nah dari saya nih saya kasih gift kayak contohnya begini, cepat kerjakan tugasnya. Nanti kakak kasih permen contohnya atau kasih coklat atau sebentar kakak mau ajak pakai HP-nya kakak. Kalau di HP-nya kakak kan ada bisa game online gitu toh. Nah kira-kira menurut ibu itu sudah masuk dalam kurikulum untuk orang tua biar bisa membangkitkan semangatnya belajar enggak? Nah rupanya ponakan saya ini bandel sedikit dia Bu, Kawati bandel ini luar biasa. Jadi dia semakin kita kasih gift dia minta terus. Jadi patokan ya. Jadi patokan, kalau ada Tata ini enak nih mau rajin belajar karena mau dapat hadiah. Nah kira-kira ada enggak yang lain biar semangatnya itu lebih bangkit lagi ketimbang kalau kasih gift bisa bangkrut kan kalau kasih gift terus toh. Jadi apa ya kira-kira yang bikin semangat selain yang tadi itu? Apa yang lain kira-kira kalau dari Ibu Kak Iman? Kalau ini sebelum ke cara lainnya, memang cara tadi itu boleh dilakukan tapi sebaiknya tidak terus menerus, khawatirnya itu tadi menimbulkan pola. Si anak juga cerdas pasti kan. Tidak mau belajar ini kalau misalkan belum dikasih hadiah atau belum tahu mau dapat hadiah apa. Biasanya kan begitu. Nah, untuk mensiasati ini sebenarnya kita bisa itu tadi dikunci dari kurikulum Merdeka Belajar adalah bagaimana menghadirkan pembelajaran yang sebenarnya dibutuhkan anak. Bisa jadi ketika anak belajar yang itu monoton di rumah kan, kalau di rumah itu kan suka, mama ada lihat kamar ini, papa ada lihat kamar ini, mau tidak mau karena mau ada hadiah ya sudah baiknya saja. Belajar. Sementara pembelajaran sekarang itu kan tidak melulu harus duduk diam di kursi atau di meja kan. Dengan keluar, melihat secara langsung, mengalami secara langsung itu juga sudah dalam kapasitas belajar. Khususnya untuk anak-anak yang mana ya, masih anak-anak lah dari masa usia dini sampai kemudian SD itu kan butuh pembelajaran yang kontekstual. Itu tadi dengan salah satu mensiasatinya adalah menghadirkan suasana pembelajaran yang tidak monoton. Kedua, misalkan dengan cari tahu si anak ini sukanya belajar dengan gaya apa. Misalkan anak-anak itu kan punya 3 gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik. Kalau dia belajar secara visual itu kita suruh dengar itu dia nggak bisa, nggak masuk. Jadi dia butuh tontonan, dia butuh melihat, dia butuh keluar.
Kalau dengan gaya auditori ini, ya dia tidak mau. Ada teman saya waktu SMA, setiap kali pelajaran itu dia ketiduran. Tapi kalau ujian nilainya selalu bagus. Ah, itu kenapa itu? Ternyata yang dia miliki gaya belajarnya adalah gaya belajar auditori. Dia cukup mendengar saja, tidak butuh melihat. Jadi dia merekam apa saja pembelajaran ataupun materi yang disajikan, tapi tidak dengan harus melihat, sehingga ketika ditanyakan ulang dia bisa. Itu kalau gaya belajarnya auditori. Kalau belajar kinestetik, nah ini apalagi PR banget. Jadi anak dengan pembelajaran kinestetik itu tidak boleh suruh duduk diam mengerjakan dan belajar. Dia butuh bergerak, butuh aktivitas yang memicu. Berarti ini. Ya. Dia kan tertekan kan. Makanya ini di kurikulum Merdeka yang kemudian menjadi PR pertama kali. Kamu petakan dulu tipe gaya belajar anak kamu apa, untuk kemudian menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Padahal anakku tuh yang paling kecil tuh kalau disuruh, ayo nak, enggak di sekolah cuman disuruh buat tulis, buat gambar. Nggak mau dia, si Habib itu begitu anak usia. Dia padahal umurnya baru 5 tahun, nggak mau katanya cuman duduk suruh garis-garis gitu, nggak mau dia. Menulis ya. Dia setelah dirubah lagi pola, ngelompat-lompat, nyanyi-nyanyi, dia mau gitu. Mau lagi ya. Gitu, tapi bisa berubah-ubah itu ya Mbak ya? Kalau tipik yang jelas dalam setiap manusia ya, tiga gaya belajar ini ada, cuma pasti ada yang lebih dominan. Oh ada. Ya. Waduh. Terima kasih di Harmonis sekali lagi sudah menghadirkan Iya, topik yang menarik ya buat kita semua ya. Terutama Jadi karena membangun, pembelajaran kan. karena dari awal itu bisa menentukan karakter anak itu sendiri adalah dengan cara pola pembelajaran yang tepat ya. Iya, Begitu ya, karena kan bisa merubah mereka nanti ke depannya seperti apa. Ada lagi yang mau bertanya mungkin dari kru? Silahkan. Oh, masih dari Harmonistik. Saya kata ya. Oh iya, oke, silakan. Bagaimana cara menjaga mood anak biar tetap mau belajar? Jaga mood itu Mood, yang ya, paling. betul sekali. Sedangkan mama-mama mesti ada DP mood, apalagi anak-anak. Ada apa lagi anak-anak? Iya. Caranya sebenarnya itu tadi bagaimana menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak pun itu punya rentang fokus dan mood itu yang tidak panjang sebenarnya, apalagi untuk anak usia dini ya. Iya. Jadi kalau duduk sedikit atau belajar sedikit, bosan, capek, boleh mau ganti. Nah ini kita sesuaikan Bagus saja. kalau dia ngomong begitu. Ya kalau dia solari Iya, atau kalau bagaimana. Nah, Dia solari kaki-kaki. kita sebagai orang tua ataupun nanti guru ini harus peka. Oke, ini anak so mulai bosan. Bagaimana kemudian tujuan pembelajaran ini tetap tercapai? Yang dilakukan kita sebagai orang dewasa adalah mensiasati pembelajaran. Dia tetap, bagaimana si anak ini tidak merasa belajar, tapi dia tidak secara tidak sadar dia kira ini tidak belajar, tapi sebenarnya sedang belajar. Cuman pengkondisian pembelajaran yang kita rubah. Contoh misalkan, kalau selama ini belajar sains ataupun ya matematika misalkan di dalam kelas, duduk diam di atas buku dan paling ada LKS. Bagaimana pembelajaran matematika ini dihadirkan di luar kelas, itu pasti lebih menyenangkan bagi anak-anak. Disuruh menghitung di dalam kelas, hitung 1 sampai 10 dengan menggunakan dulu itu kan ada garis-garis begitu toh. Dengan dibawa keluar, coba kamu hitung di pohon itu ada berapa buah mangga. Nah, itu kan lebih menyenangkan bagi mereka. Luar biasa, ini saya juga sudah bisa memberikan gambaran bagaimana nanti ke depannya saya atau bukan ke depannya, besoknya ya, untuk menghadapi anak itu seperti apa. Jangan kemana-mana dulu, pemirsa tetap di Harmoni, kita akan kembali lagi. Terima kasih untuk yang sudah
sampai akhir, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Semua tips-tips menarik yang so pasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini, tidak harmoni. Semua orang tua tentunya berharap agar anak-anaknya memiliki semangat belajar yang tinggi. Hal ini tentunya diperoleh dengan proses tertentu. Sebab tidak mudah untuk mendorong semangat belajar anak. Dan tak jarang, anak-anak harus didorong dari kualitas moodnya terlebih dahulu. Jika sudah tidak bagus moodnya, maka akan sangat sulit untuk mendorong proses belajarnya. Oleh sebab itu, orang tua dapat menjaga mood anak agar tetap berkualitas dengan beberapa tips penting berikut ini. Yang pertama, selalu jadwalkan durasi belajar yang tepat. Cara pertama adalah dengan selalu menjadwalkan durasi belajar yang tepat. Durasi ini sangat penting, sebab masih banyak orang tua yang berasumsi bahwa belajar haruslah dilakukan dalam durasi yang lama. Nyatanya proses pembelajaran bagi anak cukup dilakukan selama 30-60 menit saja. Setelah itu anak dapat beristirahat dan kemudian melanjutkan kembali proses belajarnya apabila masih perlu. Cara ini akan cukup membantu dalam menjaga fokus dan mood anak tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, cari waktu belajar yang pas. Waktu atau momen untuk belajar juga harus diperhatikan oleh orang tua. Jangan memilih waktu yang riskan membuat anak mengantuk. Misalnya, jika belajar saat terlalu malam. Pemilihan waktu belajar anak dapat dilakukan saat anak selesai beristirahat dan makan setelah pulang sekolah. Setidaknya dengan memilih waktu belajar yang pas, anak pun dapat memiliki kualitas mood yang terjaga dengan baik. Yang ketiga, pastikan anak memiliki waktu tidur yang cukup. Salah satu tantangan dalam menjaga mood anak seringkali karena kualitas tidurnya buruk. Anak-anak semestinya memiliki waktu tidur yang cukup, sehingga tidak akan mudah mengantuk dalam belajar nantinya. Selain untuk mencegah rasa kantuk, nyatanya durasi tidur yang cukup akan membuat anak dapat belajar dengan mood yang baik. Jika kurang tidur, moodnya pun akan jelas mudah terganggu. Yang keempat, sajikan camilan kesukaan anak. Camilan menjadi salah satu opsi yang diperbolehkan untuk menjaga mood belajar anak. Namun, patut diperhatikan untuk memilih jenis cemilan yang baik dan juga sehat, dan jangan biasakan cemilan-cemilan yang sembarangan. Setidaknya dengan keberadaan camilan, anak akan tetap terjaga fokus dan moodnya. Cara ini akan menambah semangat anak dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Yang kelima, temani anak dalam belajar. Terkadang orang tua sangat gemar menyuruh anak-anaknya untuk belajar, namun lupa akan tugas utamanya dalam membimbing mereka. Anak membutuhkan sosok orang tua untuk membantunya dalam belajar. Salah satu contoh sederhana adalah dengan menemani anak. Dengan menemani anak dalam belajar, melalui kehadiran orang tua dan dukungan verbal jelas akan membantu menjaga mood anak tetap baik untuk belajar. Menjaga mood belajar anak memang tidak selalu mudah, namun bisa dilakukan dengan saksama. Terpenting orang tua dapat cermat dalam mempersiapkan anak untuk belajar. Nah, pastikan pemirsa, anak Anda sudah siap belajar. Cuma di sini cari solusi, hanya di sini tidak
Terima kasih pemirsa, Anda masih kembali lagi bersama kami di The Harmony dan sayang sekali kita sudah masuk di segmen yang terakhir. Dan untuk kali ini mudah-mudahan juga apa yang sudah kami sampaikan dari awal sampai sekarang itu bisa memberikan sesuatu yang lebih bervariasi lagi dalam kehidupan kita, terutama untuk pola asuh kita terhadap anak-anak. Nah mungkin yang terakhir yang bisa kita bisa dikatakan kita simpulkan ya dari apa yang sudah kita bicarakan, mungkin dari Wati dulu. Nah terkait dengan topik kita hari ini, bagaimana ini bisa lebih ke pola asuh sebenarnya ya. Karena kalau mereka belajar udah ada sistemnya, udah ada terpola dengan baik. Akan tetapi bagaimana kita sebagai orang tua untuk bisa menjadikan ini sebagai bagian dari kehidupan kita yang mungkin merubah sesuatu kebiasaan yang dulu gitu loh. Gimana nih menurut Wati? Iya sih, kalau menurut aku bagus juga sih. Jadi ada dari The Harmony ini aku bisa tahu cara mendidik anak, cara mendidik belajar anak ya. Di rumah itu yang tidak harus tegang, kita harus banyak-banyak bisa mengerti sebenarnya keinginan anak untuk belajar yang lebih santai lagi itu seperti apa, dan itu insya Allah aku akan terapkan ke anak aku yang masih kecil-kecil ya, masih TK dan masih SD. Kalau mungkin kakak-kakaknya udah ada diterapkan di sekolah dan sekarang dia udah terapkan di rumah juga dan tidak terlalu bikin aku sakit kepala ya, alhamdulillah. Pada terima intinya kasih. adalah bagaimana nanti Wati bisa memberikan mood mereka itu lebih baik lagi untuk belajar ya, benar, gitu benar, kan. Kak. Karena kalau misalnya kita sudah teriak-teriak kan nggak mungkin tidak baik Iya, lagi ya, iya, berkata tidak itu baik Mbak lagi. Dewi ya. Oke, Mbak Dewi gimana nih Mbak Dewi kesimpulannya untuk kurikulum belajar mereka ini, pola asuh orang tua, kapan mereka bisa merubah itu menyesuaikan dengan apa yang sudah mereka dapatkan di sekolah. Gimana Mbak? Saya percaya sampai dengan hari ini pasti orang tua sudah memberikan yang terbaik ya buat siapa sih orang tua yang kemudian menghadirkan pembelajaran yang membuat anak merasa terkungkung dan merasa tertekan, pasti tidak ada niatan ke situ kan. Cuma memang saatnya kita sebagai orang tua itu harus segera berbenah. Artinya itu tadi PR-nya adalah masa kita dulu dengan masa anak-anak sekarang itu sudah berbeda. Jadi aplikasi parenting yang kita gunakan atau kita rasakan dulu dari orang tua ataupun nenek kita itu tidak boleh memakai di zaman sekarang. Bagaimana kemudian orang tua selaku orang dewasa ya di rumah yang kemudian bisa menjadi contoh, panutan, kemudian pendamping atau mitra bagi anak untuk bertumbuh, itu yang jadi PR bagaimana orang tua untuk senantiasa terus belajar dan itu tadi menghadirkan pembelajaran suasana yang sebenarnya itu dibutuhkan anak di rumah. Ya, pemerintah sekarang sudah begitu antusias ya untuk mengubah cara sistem pendidikan yang ada di kita sekarang, tapi ternyata kembali lagi pada orang tua yang masih menerapkan pola lama kan gitu ya. Terima kasih ya Mbak Dewi, terima kasih juga Wati, dan juga terima kasih The Harmonistic. Saya lupa dan juga yang sudah bertanya, sudah selalu setia dengan Harmoni selama ini. Terima kasih banyak sekali lagi, mudah-mudahan saja apa yang sudah kita hadirkan di topik kali ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya juga jadi ingat nih Mbak Dewi, Mbak Wati, ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa ketika kita sudah pada posisi melihat anak-anak kita atau kita menginginkan mereka untuk berubah, sebenarnya bukan mereka yang berubah, tapi bagaimana cara kita untuk merubah kita untuk bisa mengubah pola cara kita gitu. Saya kira seperti itu ya, karena memang anak-anak adalah aset bangsa ini. Mereka mau jadi buruk atau mereka mau jadi baik itu tergantung dari kita sebenarnya, ya kan? Oke, sekali lagi terima kasih, dan saya Tia Badaru bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kerjasama Anda, atas partisipasi Anda semuanya, dan akhirnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Rungkat ante-antean, kelanganku sing paling tak sayang, stop mencintaimu gawe
stop mencintai.